Semua teman-teman, guru-guru hebat, guru-guru luar biasa yang ada di seluruh Indonesia. Selamat datang di Deskala TV. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat kepada kalian semuanya, ya, dalam hal mempersiapkan untuk ujian akademik pretest PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, bagi yang belum, untuk pretest atau ujian pretest PPG dalam jabatan, ya, tunggu aja informasi, terutama yang kategori A. Kategori B juga masih ada yang belum tes, sehingga teman-teman harus selalu mencari informasi, ya, kapan ujian pretest dilakukan. Ya, pantau terus web dari Kemendikbud maupun info GTK-nya, ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal atau bocoran soal pretest PPG dalam jabatan yang dilakukan kemarin pada tanggal 22 sampai 24 Juli tahun 2023. Nah, bagaimana bentuk soalnya? Mari kita simak. Nomor 1, beberapa mahasiswa di sebuah perguruan tinggi sedang mengamati proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Amir. Pembelajaran yang dilakukan adalah tentang teks eksplanasi. Masing-masing mahasiswa mencatat tahapan-tahapan dilakukan oleh Pak Amir dalam menjelaskan materi. Hasil catatan mereka secara acak sebagai berikut. 1. Memberikan pengantar untuk masuk ke materi. 2. Mengidentifikasi fenomena. 3. Menjelaskan fakta yang teridentifikasi. 4. Menyampaikan pernyataan umum. 5. Menyusun ulasan kesimpulan. Nah, pertanyaannya, tahapan yang tepat dalam menyusun teks eksplanasi adalah 1, 2, 3, 4, dan 5, B, 1, 3, 2, 4, 5, C, 1, 4, 2, 3, 5, D, 1, 5, 4, 2, 3, E, 1, 5, 4, 2, 3. Nah, kira-kira teman-teman jawab yang mana? Mana jawaban yang benar? Ya, silakan teman-teman jawab. Saya kasih waktu beberapa detik. Oke, kita bahas sama-sama soalnya, ya. Nah, Pak Amir menjelaskan materi, ya, tentang ini. Pak Amir ini adalah seorang dosen. Dia lagi menjelaskan tentang teks eksplanasi, ya, teks eksplanasi. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu tentang teks eksplanasi, itu adalah teks yang menjelaskan tentang kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang telah terjadi. Ya, kalau teman-teman membaca berita di media online, kemudian beritanya itu menunjukkan tentang fenomena bencana alam, gempa bumi, nah itu termasuk dalam teks eksplanasi, ya. Nah, bagaimana Pak Amir ini seorang dosen itu secara berturut-turut cara menjelaskan tentang teks eksplanasi, ya. Nah, tahapan yang tepat dalam menyusun teks eksplanasi itu adalah, yang pertama itu adalah 1, ya, memberikan pengantar untuk masuk ke materi. Pak Amir ini harus memberikan pengantar dulu sebelum menjelaskan ke materi, ya. Kemudian yang kedua, setelah dia memberikan pengantar, kemudian dia menyampaikan pernyataan umum, ya, ini yang kedua. Kemudian setelah menyampaikan pernyataan umum, nah, baru ke mengidentifikasi fenomena. Setelah mengidentifikasi fenomena, maka menjelaskan fakta yang teridentifikasi, ya, itu urutan keempat. Nah, kemudian yang terakhir itu menyusun ulasan kesimpulan, ya, sehingga urutan yang tepat dalam menyusun teks eksplanasi itu adalah 1, kemudian 4, kemudian 3, 1, 4, kemudian 2 maksudnya, kemudian 3 dan 5. Ya, ini urutannya untuk menyusun teks eksplanasi. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang C. Ya, bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Nah, ini adalah bentuk soal nomor 2, ya. Ini sangat panjang soalnya, sehingga teman-teman, kalau teman-teman menemukan soal yang panjang, teman-teman tidak usah
baca seluruhnya, ya, baca di awal, tengah maupun di akhir, lalu kemudian baca pertanyaannya, ya. Nah, dari soal nomor 2 ini pertanyaannya itu adalah berikut ini merupakan informasi yang tepat yang dapat kita temukan pada teks di atas, kecuali, ingat ya, kecuali yang tidak, ya. Nah, kalau yang opsi A, Maulana merupakan remaja yang berasal dari keluarga miskin yang kesehariannya memelihara binatang. Ya, kalau opsinya ini sudah ada di teks yang paling awal, yang paling atas, ya. Maulana adalah seorang, sehingga yang opsi A ini adalah informasi, bukan yang tidak, ya. Kemudian analisis dari survei penduduk antar sensus ini sudah ada di paragraf kedua, ya. Ini adalah informasi yang tepat pada teks di atas, sehingga B ini juga salah. Kemudian yang C, kualitas layanan PAUD. Mana kualitas layanan PAUD ini masih perlu perbaikan di berbagai bidang. Ini juga jawaban yang informasi yang tepat, jawaban yang salah, ya. Kemudian pengangguran remaja mencapai lebih kurang 15%. Ini sudah ada dalam teks, ya. Jadi ini D juga salah. Jadi opsi A, B, C, D salah. Yang benar adalah yang E. Kurang dari separuh siswa berusia 15 tahun, ya, di Indonesia memiliki tingkat kemahiran membaca. Jadi jawaban nomor 2 ini adalah yang E. Ya, sekali lagi teman-teman, kalau menemukan soal atau teks yang sangat panjang, jangan baca semuanya karena nanti takutnya menghabiskan waktu untuk menjawab hanya satu soal, ya. Yang penting teman-teman baca pertanyaannya, apa maksud dari pertanyaannya, lalu kemudian cari jawabannya di dalam teks, ya. Bisa dipahami teman-teman? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 3. Ya, ini juga soal nomor 3 ini panjang, ya. Kita baca pertanyaannya, ya. Berikut ini kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik adalah, nah, oke. Nah, ini sebenarnya penjelasan tentang ASEAN, ya. Tidak mesti harus dibaca ini. Ini hanya sekedar penjelasan tentang ASEAN. Yang penting adalah kita tahu pertanyaannya. Berikut ini kerjasama negara di bidang politik, ya. Kalau di bidang politik itu adalah hubungan pemerintahan, ya, pemerintahan antar negara ASEAN. Nah, kalau yang A, ICO adalah kerjasama di sektor industri. Ini masuk ke bidang ekonomi, ya. Kemudian B, menanggulangi masalah perkembangan penduduk dengan bekerjasama dengan badan internasional yang bersangkutan. Ini masuk ke sosial, ya, karena berkaitan dengan perkembangan penduduk. Ini sosial. C, menekan kesejahteraan golongan pendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja dan pembayaran upah yang wajar. Ini masuk ke kerjasama di bidang ekonomi, ya. Kemudian mengadakan olimpiade tingkat negara-negara ASEAN. Ini masuk ke kerjasama ASEAN bidang pendidikan, ya. Nah, kemudian AMMRDV adalah kegiatan pertemuan antar anggota ASEAN tingkat menteri. Nah, ini hubungan antara pemerintah dengan pemerintah, sehingga ini masuk ke bidang politik, ya. Jadi jawaban soal nomor 3 ini yang E. Oke, bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 4. Satu skor sementara dalam pertandingan basket yang digelar antara tim X dan tim Y adalah 79-64. Beberapa menit kemudian, tim X menambah 12 poin, sementara tim Y tidak mampu meraih poin tambahan. Untuk mengalahkan tim X dengan keunggulan 2 poin, maka tim Y harus mengumpulkan berapa poin? A 25,
B 27, C 29, D 23, E 28. Kira-kira teman-teman jawaban yang mana antara opsi A, B, C, D, dan E? Silakan teman-teman jawab ya. Saya kasih waktu berapa detik. Oke, kita sama-sama jawab soal nomor 4. Nah, satu skor sementara dalam pertandingan basket yang digelar antara tim X dan tim Y adalah 79. Artinya X itu, tim X dia mendapatkan skor 79. Kalau Y itu mendapatkan skor 64. Ya, sehingga yang unggul itu adalah yang tim X. Nah, berapa menit kemudian tim X menambah 12 poin. Ya, dia menambah 12 poin. Nah, kalau Y dia tidak mampu meraih poin, artinya tetap ke poin 64, sehingga keunggulan itu ada di tim X, sehingga 79 ditambah 12 itu 91, itu poin dari tim X. Kalau Y tetap 64. Nah, pertanyaannya, untuk mengalahkan tim X dengan keunggulan 2 poin, maka tim Y harus mengumpulkan berapa poin? Nah, untuk menyamakan poinnya dulu ya, harus cari selisih antara 91 poin X dengan tim Y yang mendapatkan poin 64. Kita cari selisihnya supaya bisa menyamakan poin 91. Jadi 91 kurangi 64 itu sama dengan 27 ya. Nah, kalau dia mendapatkan 27 ditambah 64, artinya X dan Y itu poinnya sama. Tetapi supaya dia bisa mengalahkan X, Y ini harus ada keunggulan 2 poin. Jadi 27 ini ditambah 2 ya, sama dengan 29 ya. Jadi Y ini harus menambah poin 29 supaya dia bisa memenangkan ya, memenangkan pertandingan, mengalahkan X. Jadi jawaban yang tepat di nomor 4 ini adalah yang C. Ya, bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 5. Pak Pathur adalah seorang penyedia jasa tukang bangunan atau kuli bangunan. Beliau berpengalaman dalam proyek-proyek pembangunan rumah tinggal. Karena beliau sendiri juga tukang bangunan, beliau menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan sebuah rumah dapat diselesaikan oleh 5 tukang, termasuk Pak Pathur sendiri, selama 2 bulan sampai selesai finishing. Untuk mempercepat penyelesaian pembangunan, Pak Pathur sanggup menyediakan tukang tambahan sesuai dengan permintaan pelanggan. Pak Pathur dan 9 temannya pernah membangun rumah selama 1 bulan. Nah, sekarang coba kalian duga berapa lama dibutuhkan oleh Pak Pathur dan 5 orang temannya untuk menyelesaikan sebuah rumah yang ukurannya sama seperti yang dijelaskan di atas. Nah, jika pelanggan Pak Pathur ingin memiliki rumah yang bisa diselesaikan selama 25 hari, berapa pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan rumah? A 10, B 12, C 15, D 9, E 8. Ya, kira-kira jawaban yang mana teman-teman? Silakan teman-teman hitung ya, berapa pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan rumah. Ya, antara opsi A, B, C, D, dan E. Silakan teman-teman jawab. Saya kasih waktu berapa detik. Oke, kita sama-sama jawab ya. Nah, lihat di pernyataan yang pertama ya. Beliau menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan sebuah rumah dapat diselesaikan oleh 5 tukang, termasuk Pak Pathur sendiri selama 2 bulan. Artinya 5 tukang itu dapat menyelesaikan rumah selama 2 bulan. Oke. Nah, langsung ke pertanyaannya ya. Kalau ini hanya pengecoh ya, tidak usah dibaca, langsung ke pertanyaannya. Jika pelanggan Pak Pathur ingin memiliki rumah yang bisa diselesaikan selama 25 hari ya, berapa pekerja yang dibutuhkan ya? Kalau 2 bulan ini kalau kita jadikan hari itu menjadi 60
hari. Ya, karena 1 bulan itu 30 hari, kalau 2 bulan itu 60 hari. Nah, kalau 5 bulan, kalau 5 tukang itu bisa diselesaikan selama 60 hari. Kalau 25 hari itu berapa tukang yang dibutuhkan? Ya, seharusnya lebih banyak. Kemudian ini kurang, ya. Nah, kalau udah seperti ini maka ya 5x langsung aja atas kali atas, bawah kali bawah, ya. Ini disebut dengan berbalik nilai. Kalau teman-teman bingung tentang sinilai sama berbalik nilai, silakan teman-teman cari sendiri tentang konsep berbalik nilai dan sinilai, ya. Sehingga ini atas kali atas, karena ini tambah, ini kurang, ya. Atas kali atas, bawah kali bawah. Berbeda dengan kalau sama, ya. Kalau ini tambah itu harus dibalik. Kalau ini kurang sama kurang, itu juga sama, harus dibalik salah satu. Entah X per 5 atau 2 atau 25 per 2. Salah satu dibalik, ya. Kemudian ini tetap 2 per 25, ya. Nah, 5 sama 25 sama-sama bisa dibagi 5. 5 bagi 5 1, ini 25 bagi 5 ya. Nah, jadi 2 dibagi 5, 2 bulan dibagi 5. Kita jadikan ini hari, ya. Karena di sini menggunakan hari, maka 2 bulan ini menjadi 60. Nah, artinya 60 dibagi 5 sama dengan berapa? Yaitu 12. Sehingga jika pelanggan Pak Fathur ingin memiliki rumah yang bisa diselesaikan selama 25 hari, pekerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan rumah tersebut yaitu 12 orang atau 12 tukang, ya. Bisa dipahami teman-teman? Nah, ini aja dulu soalnya, ya. Semoga teman-teman paham, semoga soal-soal yang bahas ini menjadi referensi teman-teman untuk mempersiapkan pretest PPG dalam jabatan, ya. Sekali lagi saya doakan teman-teman semoga nantinya pada saat ujian pretest kalian tidak mengalami hambatan, kesulitan, kalian mampu untuk menjawab soal dan bisa lulus seleksi PPG dalam jabatan tahun 2023. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.